早安，早安，早安，我们要回家nih. Kasihan loh, dari kemarin tuh bilang, Awe aku tuh lapar. Jam 4 subuh, jam 6, akhirnya jam 7 tadi kita minum susu. 早安，早安，我们要回家nih. Apa? Kangen dia guys. Yomen ya weca nih. Bibirnya kok kering tuh, ya Allah, brengose. Kita cukur yang bahas kalau ngomong ya, oke? Oke mah, oke mah, oke mah. Hai, 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 hai. 250 berarti 280. Roman teng takel lah ya. Boleh izinkan takel, jangan. Apa? Assalamualaikum. Dari pagi udah bergerilya karena hari ini itu kakek mau pulang. Alhamdulillah. Semoga aja nanti pulang kakek bisa tambah sehat ya. Ini itu snack hadiah beli jilbab. Jadi jilbabnya ini kemarin tuh 5 pieces tuh dapat jajanan Korea. Kapan lagi kita nyobain jajanan Korea? Ini tuh kayak kacang, nggak tahu yang kacang apa, tapi rasanya blueberry. Terus nih juga dapat sama juga enak jajanan Korea. Kalau ngasih free itu nggak main-main ya. Snacknya enak asli. Sambil nungguin takel, aku udah rapi-rapiin tuh segitu banyak. Masih ada tas di lemari. Tadi tuh kakek tuh BAB, terus tak ukur sekalian. Dari sana tadi yang tak ajak kalian tadi itu. HP, woman ya wecha nih. Woman ya wecha.
kalian lihat di video sebelumnya kalau aku tuh pulang tanpa kakek. Iya, aku pulang tanpa kakek. Jadi kakek naik di mobil rumah sakit yang beda sama aku, dan aku naik motor sama majikan aku. Mbak Awe, kenapa kok dipisah sama kakek? Terus kakek pulang kemana? Pertanyaan yang sering banget aku lihat di kolom komentar. Jadi kenapa aku bilang dipisah? Karena aku sama sekali nggak dikasih tahu sama majikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kakek naik mobil kendaraan dari rumah sakit itu, aku juga masih belum tahu. Dan tauku saat kita pulang mau ke parkiran. Setelah majikan aku menyelesaikan administrasi di lantai 1 ya, karena di lantai 9 tempatnya kakek dirawat itu juga masih ngurusin administrasi. Terus di lantai 1 itu terakhir ngurusin administrasi, kurang tahu administrasi apa. Nah, aku disuruh nunggu kan. Nah, setelah nunggu itu aku tuh sempat mikir, kok agak ada yang aneh gitu. Tapi tetap diem majikan aku. Bener-bener pure aku jujur di sini, majikan aku nggak ngasih tahu. Jadi aku bener-bener harus kayak wong bodoh, wong polos, ora ngerti apa-apa, wong desa sing koyo arek cilik sing dihapusi. Saat kita jalan di parkiran, aku tanya sama majikan, maksudnya apa sih kok aku dipisah gitu, kok aku nggak boleh ikut sama kakek, emang kakek kemana gitu. Terus majikan bilang kakek itu ke panti jompo. Loh, kok ditaruh panti jompo? Padahal aku yang ngerawat loh, aku yang ngerawat udah nggak dikasih tahu, ditaruh di panti jompo pula. Ini perasaannya kayak apa? Bukannya aku kayak gimana ya, tapi kalau kita udah deket sama pasien, kita udah ngerawatnya juga nggak 1 hari 2 hari, kita ngerawatnya juga, aku ngerawat kakek itu hampir 3 tahun. Dari awal aku jagain kakek sampai kesini-sini itu kayak gimana perjalanan aku setiap hari. Terus tahu-tahu saat ditaruh panti jompo aku nggak dikasih tahu, tuh rasanya wis nggak karuan. Tapi aku nggak mau mikir negatif, aku nggak mau mikir gimana-gimana, aku cuman diem. Majikan aku bilang, aku nggak mau menyesal di kemudian hari. Aku pengen lihat papa sama mamaku tuh tetap ada dan lihat aku sukses. Itu kata terakhir waktu kita jalan ke parkiran. Jauh aku nggak bisa bilang apa-apa, aku nggak komen apa-apa karena keputusan majikan udah keputusan yang mungkin udah dipikirkan dan emang benar sama saudaranya kakek, sama pokoknya semua keluarganya kakek itu udah dibicarakan kalau kakek dibawa panti jompo kayak gimana. Ya mereka setuju karena demi kebaikan kakek gitu. Pas aku pulang, aku cuma diem sampai pada akhirnya keesokan harinya aku baru tanya sama Mbok. Nah, aku tanya masalah ini itu sampai aku tuh sama Mbok nangis sesenggukan. Karena apa? Sayang, kita tuh sayang sama kakek. Lanjut aku terus tanya sama Mbok kan, kok aku dipisah sama kakek, kok kalian naruh di panti jompo ya apa? Ditaruh panti jompo tuh bukan keinginan kita, bukan kemauan kita, tapi keadaan. Keadaan yang apa? Kalian kan bisa beli peralatan terus dibawa pulang. Lagian aku juga udah bisa kan dengan peralatan kayak gini kan, aku banyak banget belajar, pengalaman aku selama jaga Mbok tiap hari aku juga peganganku tuh peralatan kayak gini. Nah, Mbok bilang katanya kakek itu beda. Yang pertama kakek tuh udah nggak bisa jalan, dia butuh bantuan selama 24 jam. Setiap malam dia nggak pernah tidur. Terus dia tuh terkadang juga bisa kejang-kejang lagi. Jadi takutnya jika tengah malam atau kapanpun dia kejang-kejang lagi dan langsung butuh perawatan medis, itu kalau di panti jompo tuh udah lengkap peralatan medis, suster selama 24 jam atau mbak-mbak TKW ya, perawat yang di situ tuh semuanya tuh juga ada 24 jam gitu kan. Di sana kan sistemnya lembur, jadi pagi ada, yang malam jaga malam juga ada. Jadi pasti kemungkinan kakek lebih terbantu jika dirawat di panti jompo. Peralatannya sana tuh yang lebih lengkap. Kedua adalah setiap hari di sana tuh juga ada suster sama dokter kayak gitu. Terus yang ketiga, di sana perawatnya juga 24 jam. Jadi lebih ke yang penting sekarang tuh kakek hidup. Masih ingat kan video aku yang kapan lalu aku bilang kalau dokter itu vonis kalau kakek tuh nggak lama. Aku juga pernah bahas juga sama Ai kalau memang dokter itu ngomong seperti itu. Nah, dari situ tuh majikan aku kayak nggak mau menyesal. Nggak apa-apa lah di panti jompo, nggak apa-apa setiap bulan aku ngeluarin uang yang besar.
yang penting ayah aku tetap hidup. Itu nggak mudah loh ambil keputusan seperti itu. Dan kalian tahu waktu aku nangis sesenggukan sama Ai, setelah makan siang, keesokan harinya makan siang itu aku baru berani ngomong. Ai nangis sesenggukan, apalagi aku. Terus Mbok bilang gini, aku tahu kamu udah terbiasa sama kakek, aku juga tahu cara merawat kamu ke kakek itu, kamu memang sayang sama kakek, kamu perlakukan kakek dengan baik, dengan perawatanmu. Tapi sekarang keadaannya udah beda. Yang pertama, jam istirahat aku yang nggak tentu, karena aku harus 24 jam jagain kakek. Aku juga masih ada tanggung jawab buat jagain Mbok. Aku masih ada tanggung jawab untuk pekerjaan lainnya. Belum lagi kalau di sini alatnya juga nggak ada. Dan kalian tahu untuk alatnya sendiri pun, persiapan alatnya dan kebutuhan lainnya itu bisa sampai 500 juta bahkan lebih. Nah seperti itu. Jadi antara biaya sebenarnya sama saja ya. Kalau masalah finansial mungkin sama aja. Jadi lebih baik ditaruh di tempat yang benar-benar realistis, di tempat yang benar-benar aman. Terus kalau ada apa-apa kakek bisa langsung ditangani. Tapi kita bisa lihat kakek tetap hidup, kakek tetap ada, dan kakek tetap sehat. Cuman jarak aja yang terpisah. Jadi saat ini keluarga ini itu lagi kena musibah. Saat ini keluarga ini juga lagi punya masalah seperti ini. Nggak akan ada yang mau kok seorang orang tua kayak gitu dibawa ke panti jompo. Pasti mikir lah, kalau mikir pasti. Sampai aku di DM tuh banyak yang komen, Mbak Awe kenapa kok ditaruh panti jompo, anaknya tega gini bilangin tuh Mbak Awe. Apa wewenangku di sini? Wewenangku cuman aku sebagai pembantu dan aku nggak mau terlalu ikut campur. Kalau aku kilo tahun ini aku harus pulang, jadi ya apa? Terus kenapa kok aku nggak dikasih tahu? Kalian tahu nggak alasannya apa? Kalau aku dikasih tahu, aku pasti gandoli pertama itu. Terus di rumah sakit aku mesti metrek mewek, aku mesti itu. Jadi nggak mau majikan aku, karena majikan aku semuanya tahu kalau aku uang itu mewean, gembelengan. Jadi kalau apa-apa itu kayak gampang tersentuh ngono kuwi loh. Jadi majikan ki wis awe nggak usah diomongin, aku ngerti ini bendeng omah. Lempeng aku di omah. Aku diem. Kalau nggak percaya nanti kalau wis kondisinya wis penak, aku tak tanya Ai. Pas pulang dari rumah sakit awe ya apa? Ngengkleng. Karena aku memang rasa kecewa, kayak dibohongin, kayak anak kecil aku mesti ono. Kayak gitu. Jadi terkadang teman-teman yang maksudnya nggak ngerti itu mungkin mikirnya juga macam-macam, tapi aku memaklumi karena aku pun saat aku tahu keputusan itu pun aku yo kecewa. Cuman saat ini tugas kita semua adalah kita membiasakan diri tanpa kakek. Kalau kalian kangen kakek, aku belum bisa nurutin. Aku nggak tahu aku bisa ketemu sama kakek itu, aku nggak ngerti. Karena kan harus ada vaksin baru bisa masuk panti jompo. Sedangkan aku di sini nggak ada kendaraan. Alamatnya aku nggak dikasih tahu. Mau tanya ya sungkan. Takutnya nanti kamu kok mikirin kakek, di sini kan tugasmu jagain Ai gitu. Takutnya ya seperti itulah. Jadi takutnya nanti dipikir ini anak kok lancang gitu. Misal kalau aku diajak kayak gitu mungkin aku mau. Tapi sekali vaksin tuh katanya nggak bisa masuk di panti jompo, tapi nggak bisa besuk ya maksudnya. Tapi kalau 2-3 kali tuh katanya bisa besuk gitu. Tapi nggak mungkin kalau majikan aku tuh ngajak. Mau ngomong pun aku juga nggak bisa gitu, maksudnya nggak mau gitu, nggak mau terlalu lancang. Kalau diajak pun aku baru mau, pasti aku mau. Tapi di sini aku nggak ada vaksin. Ya wis itulah yang bisa aku bilang ke kalian, aku cerita ke kalian. Jadi aku nggak ngerti aku kapan lagi bisa ketemu kakek. Aku cuman permintaanku, aku banyakin doa buat kakek. Tentunya aku cuman bisa kirimin doa. Dan yang kedua adalah saat aku nanti pulang ini sih ya, kalau suatu saat ya udah bertahun-tahun gitu aku pulang ke Indonesia, aku cuman pengen ketemu kakek dengan keadaan yang sehat. Keadaannya sehat seperti yang aku dulu pernah rawat kakek, dari kakek yang masih kurus sampai kakek gemuk gitu. Aku pokoknya pengennya ya kayak gitu. Sebelum aku pulang nanti aku bisa ketemu kakek. Mungkin saat ini karena ada COVID yang banyak banget peraturan yang dibuat, tapi aku cuma berharap segera membaik. Dan ya intinya itulah, intinya bisa ketemu kakek lagi,
terus kalau bisa kakek pulang gitu, dan keadaan aku masih di sini dan masih bisa megang atau ngerawat kakek. Itu yang bisa aku bilang ke kalian. Karena aku sekarang wis gak mau nangis di kamera, karena setiap lihat enek video aku sing nangis terharu, sesungguhkan sambil lihat video aku. Ya wis lah. Aku makasih buat teman-teman, makasih yang udah support. Sekarang kita udah harus dibiasakan tanpa kakek. Aku minta doanya semoga kakek bisa sembuh, semoga ini menjadi keputusan yang terbaik untuk kita semua, terutama untuk kakek gitu. Oke, see you next time, thanks for watching dan bye bye. Wassalamualaikum, bye bye.